great night. This is your Sir Rizky, and we come back with our class of religion. Let's pray first. Thank you, Lord Jesus. Help us for today. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Kita masih ada di topik gereja dan Roh Kudus. I have told you before. Saya sudah bicara kepada kalian, menjelaskan kepada kalian, explain to you about how church is come from Holy Spirit that fulfill in the people of God, dan bagaimana umat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus sehingga muncul gereja di zaman dahulu. Nah, saya mau katakan di zaman dahulu ceritanya gereja tidak seperti sekarang. Right now kita bisa dengan mudah datang, akses, bahkan akses online tanpa ada yang marah, ya. Tidak ada perlindungan pemerintah, ada dukungan pemerintah, orang-orang menerima dengan baik. Tetapi di zaman dulu sesuatu yang tidak mudah harus dilalui oleh jemaat Tuhan di masa itu. Jadi yang pertama, mereka harus ada tantangan dari ajaran-ajaran sesat. Di zaman Tuhan Yesus, ajaran tentang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan Yesus itu hanya menebus beberapa orang saja, terbatas beberapa orang. Ada berbagai ajaran-ajaran yang tidak baik di masa itu, sehingga gereja harus ditantang untuk tetap ada di ajaran yang benar. Nah, selain itu, yang kedua adalah tantangan dari lingkungan sekitar, tantangan dari orang-orang di sekitar yang punya budaya, punya culture, punya religion yang masing-masing. Mereka menyembah dewa, menyembah patung-patung, mereka punya kehidupan yang kacau karena melakukan hal-hal yang keji, yang tidak baik, tetapi bagi mereka itu hal yang baik dari menurut agama mereka, dan mau dimasukkan ke agama Kristen, sehingga Kristen harus mengalami perjuangan untuk melawan, untuk bertahan dalam kebenaran. Yang terakhir, gereja Tuhan harus mengalami tantangan karena pemerintah di masa itu tidak mau ada Kristen, ada orang-orang Kristen, karena bagi mereka menyembah kaisar, menyembah pemimpin waktu itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi bagi orang Kristen, menyembah Tuhan adalah yang utama, bukan menyembah manusia. Tapi karena hal itu membuat Kaisar Nero atau kaisar yang memimpin saat itu di tahun 64 menuduh orang Kristen sebagai kanibal. Kanibal artinya orang yang makan daging dan minum darah. Nah, kalau kalian biasanya ikut perjamuan di gereja kan ada satu pernyataan yang bahwa tubuh Yesus dan darah Yesus yang kita santap, tetapi yang kita minum. Tapi bukan demikian tentunya ya. Kita makan roti dan makan anggur, minum anggur maksud saya. Itu adalah simbol, adalah peringatan, adalah satu ibadah yang intim dengan Tuhan, tetapi bukan berarti benar-benar makan daging dan minum darah yang kita pegang gitu. Tapi masa itu digunakan sebagai sebuah alasan untuk menuduh orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak orang-orang yang punya agama kanibal. Sehingga dibakarlah orang Kristen, gerejanya dibakar, gedungnya dibakar. Mereka ditangkap singa, ditusuk tombak dan semacamnya. Begitu mengerikan, mereka harus lalui bertahun-tahun, mereka harus lalui berpuluh-puluh tahun, mereka harus lalui bagaimana mereka mengalami dikejar-kejar, dianggap sesat, dianggap sekte, dianggap orang-orang yang tidak baik, sehingga yang terjadi adalah mereka harus mengalami penderitaan hanya untuk masuk gereja, beribadah. Mereka mengalami banyak tantangan. Nah, yang saya mau ajak kepada kita di pembelajaran hari ini, sudahkah kita menghargai ketika kita bisa masuk gereja dengan aman dan baik hari-hari ini? Pernahkah kalian merasa begini, syukur Tuhan, terima kasih aku bisa masuk ibadah, I can come enter a church, I can come closer to you, with you, I can come worship God, I can play the music, sing a song, worship God, tanpa ada orang yang marah, tanpa ada orang yang akan menangkap kita. Kita bisa bawa Alkitab dengan tenang-tenangnya. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu lebih konvensional atau lebih banyak orang membawa Alkitab hands on dibanding sekarang yang smartphone ya, di mana dalamnya ada Alkitab, kita bawa, tapi tidak ada orang yang tangkap. Tapi di masa itu kalau kalian bawa saja Bible, maka kalian akan ditangkap, dirajam, dilempari batu, ditaruh di kandang singa dan semacamnya. Coba pikirkan sekali lagi, apakah kalian masuk ibadah? Renungkan sekali lagi.
Kalian hanya bermain-main di ibadah, bermain-main, main game di ibadah, tertawa, tidur di ibadah. Itu adalah tanda bahwa kita tidak menghargai kalau kita bisa masuk beribadah. Biarlah kiranya apa yang saya sampaikan tentang bagaimana keadaan gereja masa lalu, tantangan mereka, membuat kita menghargai Tuhan. Terima kasih saya bisa masuk gereja. Atau saat khotbah malah kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melihat internet dan semacamnya, dan tidak mau mendengar firman Tuhan. Saya mau kasih satu contoh lagi. Di Cina itu orang-orang harus menaruh satu lembar halaman dari Alkitab di bajunya, diselipkan di mana saja, sehingga agar mereka tidak ditangkap dan mereka masuk ibadah hanya membaca satu lembar saja. Bahkan pernah ada satu kali Alkitab dikirim ke tempat mereka, mereka peluk dan menangis. Nah, kalau kita bisa dengar firman Tuhan, kalau kita bisa beribadah, itu karena kebaikan Tuhan, pasti. Tetapi mari kita menghargai apa yang terjadi di masa lalu, begitu sukar untuk dapat beribadah. Tetapi kita sekarang ada di zaman yang dimana begitu leluasa untuk beribadah. Jadi hargailah ketika kita bisa bergereja hari ini. Dan percayalah Roh Kudus lah yang menyertai kita semua. Thank you everyone.